Intro to Database. Tujuan: memahami DBMS dan komponennya, memahami ER model, memahami SQL, memahami konsep normalisasi. Pokok bahasan: normalisasi, pendahuluan, ER model, model rasional, SQL. Pendahuluan: basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Komponen basis data ada 4, yaitu entitas, relasi, atribut, dan constraint. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak untuk membantu pemeliharaan dan sebagai utilitas kumpulan data dalam jumlah yang besar. ER model. Entitas adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Dalam ER model dikenalkan beberapa jenis entitas, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Atribut adalah definisi detail dari sebuah entitas. Atribut ada single atribut, multiple atribut, derived atribut, composite atribut. ER model continue. Relasi adalah asosiasi atau hubungan dari beberapa entitas dengan entitas lain. Terdapat 3 macam bentuk relasi, yaitu one to to many, many to many. Constraint adalah aturan atau batasan pada basis data untuk mengurangi atau menghilangkan redundansi pada database. ER model continue. Notasi ER model El-Masri ialah sebagai berikut. Entitas kuat adalah persegi, sedangkan weak entitas garisnya ada 2. Dengan intinya yang bergaris 2 adalah yang lemah. Contoh ER model pada suatu instansi atau perusahaan adalah sebagai berikut.
SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk memanajemen data dalam DBMS. Jenis-jenis SQL adalah DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, DCL, Data Control Language. Selain ketiga jenis perintah SQL, terdapat juga dua jenis SQL tambahan, yaitu Transaction Control Language, Programmatic SQL. DDL atau Data Definition Language adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan pembuatan struktur, tabel, maupun database. Perintah DDL antara lain create, alter, drop, dan rename. DML atau Data Manipulation Language adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan manipulasi pada suatu objek pada basis data. Perintah DML antara lain select, insert, update, dan delete. DCL atau Data Control Language adalah jenis instruksi SQL yang berkaitan dengan manajemen hak akses dan penggunaan, yang dapat mengakses database maupun tabel. Perintah DCL yaitu grant dan revoke. TCL atau Transaction Control Language adalah pemerintahan SQL untuk proses transaksi. Perintah TCL antara lain commit, rollback, dan save point. Programmatic SQL berkaitan dengan subprogram, store dan prosedur, maupun penjelasan mengenai struktur database. Perintah Programmatic SQL declare, explain, prepare, dan describe. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database ke bentuk yang lebih baik. Tidak adanya redundansi data. Bentuk normalisasi adalah normal pertama 1NF, normal kedua 2NF, normal ketiga 3NF. Bentuk normal pertama 1NF adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Bentuk normal kedua 2NF adalah jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci, memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contohnya sebagai berikut, bisa dilihat sendiri. Bentuk normal ketiga 3NF adalah jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Contohnya sebagai berikut. Kita masuk kepada soal pertama. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya dalam sebuah database. Setiap musisi yang akan melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Setiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama. Contoh, gitar,
synthesizer fluid, dan kunci musik. Contoh C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format. Contoh CD atau MC. Tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Jawabannya sebagai berikut. Musisi mempunyai atribut telepon, SSN, nama, alamat. SSN sebagai primary key. Mempunyai relasi many to many dengan konektor menggunakan instrumen, dan memiliki atribut kunci, nama, ID instrumen. ID instrumen adalah primary key dari instrumen. Lalu musisi punya relasi many to many dengan konektor menyanyikan dengan lagu. Lagu memiliki atribut pengarang, judul, dan ID lagu. Lagu memiliki relasi many to one dengan konektor memiliki pada album. Album memiliki atribut format, ID album, judul, dan tanggal. Perhatikan skema relasional berikut ini. EMP, ID integer, name string, X integer, salary rel. Works ID integer, DID integer, visit time integer, date DID integer, name string, budget rel, manager rate integer. Apa sajakah pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada suatu user berusaha untuk menghapus record pada dep? Jawaban soal nomor 2. Hapus semua enroll yang merefer ke dep, tidak memberikan izin penghapusan, ubah date menjadi default ID, memberikan nilai 0 untuk tuple yang terhapus. Soal nomor 3. Untuk skema relasional pada soal nomor 2, definisikan relasi dep pada SQL jika setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Jawaban soal nomor 3. Select a.aid, a.ename, d.managerid from EMP a join works w on a.aid sama dengan w.aid join dep d on w.did sama dengan d.did. Soal nomor 4. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Select AID, a.name from EMP a join works w on w.aid sama dengan a.aid join dep d on d.did sama dengan w.did where d.dname sama dengan IT. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Jawaban soal nomor 5, yaitu select a.aid, a.name from EMP join works w on w.aid sama dengan a.aid join dep d on a.did sama dengan w.did where d.name sama dengan IT having a.x lebih besar dari average x. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Jawaban soal nomor 6. Tabel 1 kode kuliah, nama kuliah, SKS, ID dosen. Tabel 2 ID dosen, nama dosen. Tabel 3 kode kuliah, waktu, ruang.
Sekian presentasi review database dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.